Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Octavia dari kelas 12 Multimedia 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Materi yang kita bahas di sini ada 4. Yang pertama, unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, ketentuan penulisan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, dasar menulis surat lamaran pekerjaan. Dan yang keempat, langkah-langkah menulis surat lamaran pekerjaan. Sebelum saya membahas unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan, saya akan menjelaskan apa itu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat formal atau resmi yang dibuat oleh seseorang yang sedang mencari atau membutuhkan pekerjaan, ditujukan kepada pimpinan perusahaan atau institusi tempat kerja yang dituju. Nah, sekarang kita sudah tahu kan apa itu surat lamaran pekerjaan? Sekarang saya akan menyebutkan beberapa unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, bentuk surat yang standar. Surat lamaran yang dibuat sudah menggunakan format standar. Format surat standar adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat formal atau surat resmi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan oleh PUEBI. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan, harus menggunakan bahasa dan kata-kata yang tidak bertele-tele agar maksud yang ingin disampaikan jelas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata sopan. Kata-kata yang dipakai dalam surat lamaran kerja harus sopan, sederhana, dan ringkas. Surat lamaran kerja tidak boleh bernada meminta belas kasih atau yang bersifat merendah martabat pelamar sendiri. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Surat lamaran yang dibuat sudah menggunakan format standar. Format surat standar adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat formal atau surat resmi. Yang kelima, penyampaian maksud pada isi surat. Penggunaan kalimat yang jelas untuk melamar kerja, termasuk dalam menentukan jabatan yang diinginkan oleh pelamar, menjadi hal yang sangat penting dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. Yang keenam, menggunakan kalimat permohonan pada paragraf tertutup. Kalimat penutup berisi harapan dan permohonan kepada pemimpin institusi yang dilamarnya agar bisa diterima. Yang ketujuh, menggunakan penulisan dan tanda baca. Melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Selanjutnya, saya akan membahas ketentuan penulisan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Ketentuan penulisan sistematika ada 10. Yang pertama, ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, ada lampiran dan hal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Dan yang kelima, alinea pembuka. Yang keenam, isi. Yang ketujuh, menyatakan lampiran. Yang kedelapan, penutup. Yang kesembilan, salam penutup. Dan yang nomor 10, tanda tangan dan nama terang. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik akhir karena bukan merupakan kalimat. Lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat dan angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Alamat surat tidak perlu ditulis kepada, tapi yang langsung kepada YTH. Alamat jangan lebih dari 3 baris, tidak mempersingkat kata jalan dan JLN. Salam pembuka tidak ditulis menjorok, diawali huruf kapital, diakhiri dengan tanda koma.
Lalu, alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar pihak instansi yang membacanya tidak tersinggung. Lalu isi. Berisi data diri pelamar, maksud dan tujuan surat lamaran kerja, dan lampiran yang dibutuhkan. Lalu menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan, terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, melamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma, dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Lalu penutup. Isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Yang terakhir, salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah di akhir salam penutup sebagai etika sopan santun dan penghormatan. Lalu, tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya ada berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Lalu sekarang kita akan beralih ke dasar menulis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan dapat diajukan berdasarkan sumber-sumber berikut ini. Yang pertama, iklan. Yang kedua, informasi seseorang. Yang ketiga, pengumuman resmi dan instansi yang membutuhkan tenaga. Yang keempat, permohonan antar instansi. Yang kelima, inisiatif sendiri. Lalu sekarang saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, kita harus mempelajari sistematika surat lamaran pekerjaan yang tadi sudah saya bahas. Yang kedua, memperhatikan tampilan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, jangan membuat surat lamaran kerja lebih dari 1 halaman. Yang kedua, diketik atau tulis tangan. Yang ketiga, format dan margin halaman. Gunakan single space antara paragraf dan margin 1, serta atur dengan format rata kiri. Yang keempat, font. Gunakan font umum dan tradisional seperti Times New Roman, Arial, atau Calibri dengan ukuran 10-12. Yang keenam, menulis surat lamaran pekerjaan. Yang ketujuh, mengedit surat lamaran pekerjaan. Dan yang ke-8, merevisi surat lamaran pekerjaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.